Selamat malam, Sobat RKN dimanapun berada. Pada malam hari ini di studio RKN kita kedatangan tamu dari Kepri, yaitu Bapak Gerisman Ahmad, perwakilan dari kekerabatan masyarakat adat tempatan Serempang Galang yang hadir di Jakarta bukan untuk sekedar jalan-jalan, tetapi Bapak Gerisman Ahmad ada di Jakarta dalam rangka mencari keadilan, memohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku penegakan hukum lainnya, karena di kampung halamannya di Pulau Rempang pada saat ini terjadi kezoliman, perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan pengelolaan atau badan pembangunan Pulau Batam, atau dulu disebut dengan Otorita Batam. Wilayah mereka akan digusur untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan dan lain-lain, dan karena dalam proses pembangunan itu terjadi berbagai penyimpangan, maka Bapak Gerisman Ahmad akhirnya harus ke Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakatnya yang ada di sana. Selamat malam Bapak Gerisman. Malam. Selamat malam. Kemudian karena dialog malam ini adalah dalam rangka bedah kasus, maka di sini hadir juga Bapak Alphonse Sulemau. Selamat malam. Malam. Bapak Alphonse Sulemau tentu kita semua sudah kenal karena sudah menjadi narasumber tetap dalam bedah kasus RKN. Beliau hadir dalam kapasitas bukan saja sebagai pakar hukum, pengamat kepolisian, dan praktisi hukum, tetapi lebih dari itu beliau juga adalah Ketua Umum Rumah Besar Flobamora, yang kebetulan dalam kaitan dengan peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang Galang Batan ini, banyak masyarakat Flobamora juga yang ikut menjadi korban. Nah, untuk mempersingkat waktu dialog ini, kami ingin mendapatkan gambaran dari Bapak Gerisman Ahmad. Kira-kira bisa diberikan gambaran sedikit tentang kondisi sebenarnya yang terjadi pada minggu-minggu terakhir sampai dengan hari ini. Semua kita tahu ada aksi besar-besaran di Pulau Batam oleh masyarakat Melayu yang menolak sikap pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Batam, atas keinginannya untuk secara paksa mengosongkan warga Bapak dari Pulau Rempang. Terima kasih Pak. Perlu saya sampaikan tentang keberadaan 16 kampung ini yang terdiri mayoritas kami dari orang-orang Melayu, kemudian juga sebagian kecil yang dari timur, ada yang lain-lain lebih kecil lagi. Jadi historisnya dari ayah saya dahulu dengan keluarga besar ini, saya menganggap itu mereka generasi abang-abang saya, anak-anak dari bapak saya, sampailah ke saya nih, kita menjadi sebuah keluarga besar. Kemudian sebenarnya beberapa bulan yang lewat, saya sudah menyurati Wali Kota Batam tentang minta legalitas 16 kampung tua ini. Suratnya saya serahkan ke Ibu Wali Kota di waktu itu di kantor Camat Galang. Kemudian kami menunggu jawaban itu. Beberapa kali juga ada pertemuan silaturahmi Wali Kota beserta tokoh masyarakat RW RT sekecamatan Galang, kemudian Musrenbang. Jadi Wali Kota beberapa kali dalam hal penyampaiannya tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyampaikan
seolah-olah Pulau Rempang ini ada sekian kampungnya, ada kelurahan dan kecamatan, sekian ribu penduduknya. Kemudian sampailah beliau beberapa kali menghadap Menko Ekuin, yakni Pak Erlangga Hartarto. Saya nonton videonya beberapa kali. Beliau tidak pernah menyampaikan ke pusat bahwa ada kampung yang sudah berabad-abad ini. Sudah barang tentu tidak mungkin seorang wali kota tidak mengetahui ada kampung, ada kelurahan dan ada camatnya di situ. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga, kita ngikuti pemilu, ikut serta kita, yang nelayannya sementara tidak boleh melaut, Pak. Kemudian yang kerja di daratnya harus tidak masuk ke hutan, tidak berhenti sejenak kerja untuk mengikuti pemilu itu. Jadi kita di sana sekian puluh ribu, sekecamatan Galang katakanlah 25.000 penduduk, di atas 10.000 menjadi pemilih tetap. Kita memilih presiden, kita memilih gubernur, kita memilih DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kota. Tapi yang anehnya dalam hal ini beliau tidak pernah nyentuh tentang kampung. Ya, dianggap tidak ada penduduk. Baik, tapi saya mau tanya, apa yang terjadi hari ini dalam banyak pengalaman penanganan kasus-kasus penggusuran warga terkait dengan pembangunan, itu normalnya itu biasanya kalau sudah sampai pengosongan secara paksa, itu kalau tahapan-tahapan seperti konsultasi publik, sosialisasi, tawar-menawar harga sudah dilewati dan terdapat ketidakcocokan. Ya, jika terjadi ketidakcocokan sementara kebutuhan pembangunan harus dilaksanakan, maka ganti rugi yang disiapkan oleh pemerintah itu dikonsinyasi di pengadilan, kemudian masyarakat dipaksa untuk kosongkan, ya, atau kalau perlu dibawa ke pengadilan dulu, tunggu sampai selesai pengadilan baru tindakan pengosongan dilakukan. Nah, dalam kaitan dengan ini, kira-kira sampai dengan kejadian seperti hari ini, pernahkah pemerintah daerah atau badan otorita Batam melakukan konsultasi publik atau sosialisasi bahwa di lokasi satu pulau ini kelak akan dibangun pembangunan besar-besaran untuk kepentingan para wisata, perikanan, peternakan? Pernah nggak terjadi begitu? Belum ada, Pak. Sampai sehingga itulah kami ini beberapa orang sudah kedua kalinya ke Jakarta non sosialisasi. Jadi tidak nyampai nih ke warga, ini akan dibuat begini, akan dibuat begini, kemudian apalagi tentang ganti untungnya. Kemudian ya, saya secara pribadi sudah keempat kali disurati polisi. Saya proaktif dipanggil, Krimsus 2 kali, Polda Kepri, kemudian ini kriminal umum, sampai saya dipanggil lagi sama Polresta. Biasanya kalau memang pemanggilan, kalau bukan ini katakanlah seperti DPO, teroris, mafia, itu kan berjenjang dari Polsek, Polres baru ke Polda. Tapi ini jadi aturan terbalik. Pemanggilan itu kita dianggap disuruh mengakui bahwa kita ini kampung itu berada di HPL BP Batam, sedangkan kami bertempat tinggal di situ dengan keluarga, saya bilang dari timur juga dan lain-lain. Itu kita sudah yang paling rendah 70 tahun kampungnya. Udah itu ada yang 1,5 abad, bahkan ada yang hampir 2 abad seperti Sembulang sendiri. Demikian, Pak. Baik, saya ke Bung Alphonse. Sebagai praktisi hukum dan juga sebagai mantan penyidik senior di Bareskrim Mabes Polri, bagaimana melihat
peristiwa yang terjadi dengan masyarakat warga Pulau Rempang Batam ini, yang ujuk-ujuk kok muncul tindakan kepolisian yang jelas-jelas menyalahi prosedur, bahkan nampak sebagai alat dari kepentingan pengembang untuk memuluskan bisnis-bisnis mereka melalui apa yang disebut dengan hak pengelolaan Pulau Rempang Galang. Baik, jadi kalau dari segi pelaksanaan tugas kepolisian, biar dalam sebuah penampang wilayah itu ada data tentang karakteristik daerah. Di situ kalau dulunya itu ada Ipolexosbud dan Hankam dan sebagainya, maka setiap wilayah kepolisian mulai dari Polsek, Polres dan Polda pasti anatomi wilayah itu ada. Penduduknya berapa, jenis kelamin, terus kegiatannya apa saja, termasuk tempat peribadatan dan sebagainya. Karena di tempat-tempat itulah merupakan faktor korelatif criminal gain yang harus dipantau untuk dilakukan pembimbingan, pengarahan agar tidak terjadi polis hazard maupun ancaman faktual. Dengan demikian, wilayah kepolisian mulai dari Polda itu punya data, apalagi kalau penduduk di Pulau Rempang ini sudah puluhan tahun menempati wilayah tersebut dan telah mengikuti proses-proses pemilihan umum dan sebagainya. Nah, sekarang di satu sisi ada otoritas yang memiliki HPL, taruhlah. Nah, sedangkan kalau dalam HPL itu kan ada ketentuan-ketentuan bagaimana hak-hak dasar daripada warga negara yang ada di situ itu diperoleh, diambil alih sehingga HPL itu keluar. Dalam hal ini kan ada tahap-tahap negosiasi, perundingan dan sebagainya. Nah, sedangkan apabila tahap-tahap itu tidak dikerjakan, tiba-tiba yang mengaku HPL itu ingin menguasai ataupun ingin menyatakan kepada penduduk, kalian menempati daerah ini secara tidak sah karena ini daerah kami. Nah, kalau kita dengar tadi dari Pak Herikman tadi, sekian puluh tahun bahkan abad sebelumnya sudah ada orang di situ. Nah, sedangkan otorita Batam ini mulai kapan? Ini kan baru tahun-tahun Orde Baru. 1973. Nah, terhadap keadaan faktual serupa itu, ini menjadi tanda tanya. Mulai kapan orang-orang seperti ini mulai dipanggil, diperiksa karena tiba-tiba ini ada sebuah rencana pemerintah yang bagus misalnya, yang mana kalau kita baca-baca di berbagai media, Bapak Presiden kita setelah berkunjung ke China mengundang para investor untuk masuk ke dalam negeri dan ada rencana pembangunan pabrik solar panel terbesar di Asia Tenggara yang rencananya di Pulau Rempang dan sekitarnya. Nah, sedang di sisi lain dari tahun 2004 otorita Batam ini telah memiliki hubungan kerja dengan ada perusahaan swasta untuk mengembangkan kepulauan Rempang, Galang dan sekitarnya. Pertanyaannya, sejauh mana untuk menopang sebuah rencana presiden ini aparat penyelenggara dalam hal ini otorita Batam telah melengkapi persyaratan administrasi hukum sehingga hak-hak dia yang merupakan ketentuan yang harus dikerjakan dan masyarakat mentaati ketentuan tersebut telah dilaksanakan secara taat asas. Jangan sampai kalau praktek seperti ini terus tiba-tiba dia punya HPL belum tentu sudah selesai atau secara dokumen pertanahan belum ada, terus masyarakat terintimidasi karena harus membuat pengakuan bahwa mereka menempati sebuah daerah atau kawasan di mana dimiliki oleh pemegang HPL. Ini kan kayak bangsa Belanda aja menjajah Republik ini dari dahulu. Dia yang datang belakangan, dia suruh masyarakat Indonesia ini harus bertekuk lutut. Dan ini cara-cara mengokupasi sebuah wilayah secara melawan hukum, tapi melapor kepada atasan bahwa ini udah beres dan hak-hak warga negara diabaikan. Dan terhadap hal-hal begini, sebagai aparat penegak hukum dalam hal kepolisian, jangan sampai karena kondisi ini terus dicari-cari apa kesalahan orang ini. Ibaratnya orang ini ada kakinya yang kudis, hidungnya yang borok dan sebagainya, mencari-cari dan memanggil, mengintimidasi, bahkan mungkin suruh tanda tangan ini ada di atas HPL dan sebagainya. Nah, ini praktek-praktek kepolisian yang tidak sepantasnya, karena hal-hal serupa inilah yang membuat masyarakat menjadi antipati, hilang kepercayaan terhadap wibawa penegakan hukum. Ya, stop dulu. Tadi Bung mengatakan bahwa polisi mencari-cari.
kesalahan warga. Memang kita tahu bahwa polisi memiliki tugas dan fungsi tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi ada fungsi yang lebih substansial, yaitu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, di samping masih ada fungsi-fungsi lainnya. Dalam kasus yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang ini, saya melihat polisi tidak hadir sebagai pengayom atau pelindung bagi masyarakat Pulau Rempang, tetapi dia justru hadir memberi kesan sebagai alat dari pihak otorita Batam atau pengembang demi mengejar pembangunan semata-mata. Kita lihat Pak Gerisman salah satu korban karena tanahnya terancam dicabut oleh pemerintah, oleh otorita Batam. Kemudian dia juga sudah 2-3 kali dipanggil dengan tuduhan bermacam-macam pasal. Nah, bagaimana menurut Bung Alphonse, polisi seharusnya memposisikan diri dalam kasus ini seperti fungsi yang mana? Apakah dia hadir sebagai penegak hukum, yaitu dia memanggil dan melakukan tindakan kepolisian lainnya dengan menuduh beberapa pasal tertentu, atau dia harusnya hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, memberikan semacam penyuluhan, ya, dan sekaligus juga dia harus mendengar lebih banyak lagi tentang benarkah otorita Batam ini sebagai pemegang HPL atas wilayah itu. Ya, dalam hal inilah, ini makanya namanya Kepolisian Republik Indonesia. Dia bukan polisi Kenil atau Belanda, alat penjajah atau alat penguasa. Makanya di perguruan tinggi ilmu kepolisian itu mengajarkan ilmu-ilmu sosial, antara sosiologis, antropologis dan sebagainya, selain ilmu-ilmu hukum. Karena dalam Undang-Undang 2 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian itu, selain penegak hukum, dia pelindung, pengayom, pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Di dalam aspek-aspek inilah polisi itu profesional dalam menegakkan hukum nantinya, karena tertib, aman dan sebagainya harus dirawat, di-maintain. Itulah aspek-aspek preemptif dan preventif yang harus diketahui oleh semua petinggi, mulai dari Kapolsek sampai dengan Kapolda sampai dengan penyidik di bawah. Satu. Kedua, apabila dipanggil kemana-mana dan sebagainya, kan dia harus ada tahap penyelidikan. Nah, yang kita lihat seperti sekarang ini, ujuk-ujuk dipanggil, taruhlah ada laporan polisi tanggal 5 sekian belas misalnya, tanggal 1 taruhlah. Hari itu juga surat perintah penyidikan keluar tanggal itu. Ini secara ilmu kepolisian itu agak aneh. Artinya Bung bisa melihat ini sebagai sikap tidak netral pihak kepolisian dalam menghadapi kasus ini, khususnya terhadap masyarakat Pulau Rempang. Perlu dicurigai hal-hal itu, dan ini sebuah bahaya baru karena polisi akhir-akhir ini kan sedang diterpa oleh berbagai ketidakpercayaan masyarakat dalam cara-cara kerja ataupun praktik-praktik daripada oknum sampai petinggi Polri yang praktik menyimpang taruhlah. Nah, sekarang bagaimana pimpinan kepolisian sedang berusaha keras agar presisi, agar masyarakat percaya karena penyelenggara fungsi kepolisian itu bekerja secara profesional. Tapi kalau cara-cara pemanggilan masyarakat Rempang seperti ini dan beberapa orang dipanggil-panggil, bisa diduga bahwa pemanggilan merupakan sebuah strategi menakut-nakuti atau membuat orang-orang tidak berdaya, sehingga bisa terjadi karena memanggil terus menandatangani sesuatu dan sebagainya yang karena orang takut salah. Karena apabila polisi mau melakukan tugasnya secara yuridis formal, nanti akan dipertanyakan mana ada alas hakmu sebagai pemilik dan sebagainya. Nah, terhadapnya kalau tidak ada ya kamu berarti melanggar dan sebagainya. Ini sebuah praktek penegakan hukum yang menurut saya sesat. Karena apa sesat? Sebagai pelindung pengayom dia kasih tahu, kamu kalau memang tinggal di sini harus mentaati aturan. Mungkin misalnya sekian tahun menempati sebuah kawasan dan sebagainya, punya hak untuk mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat 20 tahun seingat saya Undang-Undang Agraria. Nah, tapi kalau sekian puluh tahun orang belum ada karena belum ada surat-surat, dokumen dan sebagainya, yang ada hanya keterangan desa, itu ada aturan juga bahwa keterangan desa ini pun memiliki nilai pembuktian secara sah menurut hukum yang diakui di tempat tersebut. Kenapa? Kita harus tahu bahwa Indonesia ini bermacam-macam karakteristik wilayah, yang bisa terjadi komunikasi dari satu desa ke tempat lain sampai ke provinsi itu tidak sederhana.
Banyak kendala. Banyak kendala. Nah, aparat penegak hukum, dalam hal polisi yang profesional, makanya mereka sekolah. Kenapa polisi sampai ada sarjana, sampai ada dokter? Mereka harus sekolah untuk tahu karakteristik masyarakat dan bagaimana cara-cara mereka mengayomi masyarakat. Baik, demikian. saya ke Pak Gerisman. Pak Gerisman sudah 2 kali dipanggil kepolisian setempat, baik itu di Polda Kepri maupun di Polresta Barelang. Bagaimana perasaan Pak Gerisman ketika menerima surat panggilan dari pihak kepolisian yang pasal sangkaannya justru disangka menjadi saksi untuk peristiwa pengerusakan terumbu karang, ya. Salah satu sangkaan di dalam pasal di mana Pak Gerisman dipanggil sebagai saksi, yaitu mengenai dugaan pengerusakan terumbu karang. Bagaimana perasaan Pak Gerisman? Apakah kaget, sedih, takut, atau merasa sebagai suatu tuduhan yang tidak ada relevansinya dengan persoalan yang sedang dihadapi? Jadi saya merasa itu panggilan kedua, Pak. Saya merasa kaget nih. Saya kan salah satu orang yang tidak suka merusak ini, apakah di darat maupun di laut. Mereka tanyakan, Bapak merusak terumbu karang. Kaget saya bilang terumbu karang, kalau kita mau ambil batunya, kita harus berenang. Paling tidak, kedalaman itu katakanlah di atas 0,5 meter, bahkan mau menyelam. Kami nelayan, bagaimana kami harus merusak terumbu karang? Ikannya pada lari dan musnah ikannya. Sumber kehidupan kita. Ya, itu sumber kehidupan. Karena Pak, saya bilang ke mereka, Kepri itu 95% lautan, 5% daratan, semuanya berkampung, bermukim di pinggir pantai, Pak. Kenapa? Kita tidak bicara tentang maling, tentang rampok dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa jauh dari kendaraan untuk mereka melaut seperti perahu, kalau bahasa di sana sampan, ya. Kemudian ada kapal bermesin. Kalau hujan lebat aja tenggelam, mereka tidak bisa beraktivitas. Jadi saya bilang aneh sekali kalau saya jadi merusak terumbu karang. Cuma saya juga tidak terlepas dari orang umum, Pak Alpon. Saya tidak ngerti surat ini umpamanya klarifikasi biasa, kemudian naik ke tahap penyidikan, ya. Tapi waktunya tuh saya aneh, sangat dekat. Sangat dekat, ya. Seolah-olah dibuat-buat begitu. Juga bahkan dilewati, penyelidikannya belum terjadi, seperti dikatakan Bung Alphonse tadi. Kok langsung ke penyidikan? Iya, langsung ke penyidikan. Begitu juga Pak, saya di kriminal umum. Sangkaan saya tadi klarifikasi biasa. Saya bawalah dengan anak angkat saya, Pak Karino. Saya bawa, dia boleh masuk di sana di ruang pemeriksaan, bawa fotokopi, ya, surat-surat kebun, keluarga saya di sana. Karena sekali lagi mereka bilang, berapa kali saya memberi keterangan, mereka bilang di Pantai Melayu itu milik saya pribadi. Saya bilang bukan. Saya membawahi 60 kepala keluarga. Semuanya itu keluarga saya yang harus saya bina mereka lebih baik. Karena ini kehidupan nelayan sampai saat ini, Pak, sudah tidak menjanjikan lagi. Nangkapnya semakin jauh, kemudian hasilnya semakin dikit, ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan selama 20 tahun, karena potensi Pantai Melayu itu bagus, kita kembangkan menjadi pariwisata kampung, hiduplah ekonomi di sekitar itu. Kemudian saya sudah jelasin semua bahwa pemerintah ini dulu kita dikeluarkan izinnya dari Dinas Pariwisata, kemudian tidak boleh dilanjutkan. Saya nanya apa alasannya, mereka tidak memberi alasan. Saya juga bawa bukti bahwa walaupun itu kampung, ya, dalam sejarah kita bayar pajak daerah, kita bayar pajak penghasilan nasional. Tapi karena suatu sisi pemerintah daerah tidak bisa melayani kebutuhan kami sebagai warga, sebagai masyarakat,
butuh tentang perizinan, jadi kami hentikan untuk membayar pajak itu. Baik. Tadi Bapak menyatakan bahwa memiliki 60 kepala keluarga di sana sebagai warga yang langsung menjadi tanggung jawab Bapak Grisman. Menurut Bapak, apa saja surat-surat yang dipegang oleh keseluruhan warga di Pulau Rempang itu sebagai bukti bahwa mereka memiliki hak atas tanah itu atau menggarap lahan itu dan menguasai tanah itu sudah bertahun-tahun? Apakah ada instansi yang mengeluarkan surat untuk setiap warga di sana? Masih ada, Pak. Itu pun kita dari Kabupaten Kepulauan Riau, walaupun Kecamatan Galang belum gabung dengan pemerintah Kota Batam. Kalau di Batam sendiri tak ada pegangan lagi dengan beredarnya surat wali kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota tanggal 17 Januari 2002 bahwa seluruh camat, kepala desa dan lurah tidak diperkenankan lagi mengetahui dan menerbit surat-surat tanah. Sehingga itulah kalau memang tidak ada pegangan surat keterangan tanah dari kepala desa, kemudian dari camat alasak masih di bawahi Kabupaten Kepulauan Riau, kita tidak ada pegangan sama sekali, Pak. Oh, tidak ada pegangan ya? Iya, tidak ada. Nah, kalau begitu, kalau terjadi pihak dari otorita Batam memaksakan kehendak, kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pihak Bapak Grisman dan seluruh warga yang ada di sana? Apakah akan menempuh upaya hukum dalam rangka memperjuangkan hak-haknya itu, atau mengambil posisi menunggu inisiatif dari pihak pemerintah untuk melakukan mediasi? Ya, jadi karena 2 kali saya ke Jakarta, kita akan mengambil langkah hukum. Pertama, kita orang kampung, Pak, kalaupun itu tidak ada pilihan lain lagi, ya saya bilang mau tak maulah, ini menyangkut kelangsungan hidup anak cucu kita, menyangkut maruah harkat martabat orang Melayu sendiri beserta orang Timur ini, ya nggak ada pilihan, kita pagar betis ya. Ya, tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillah 2 kali ke Jakarta saya sudah punya ini kuasa hukum. Itu luar biasa ya, termasuk bapak-bapak yang di kiri kanan saya, luar biasa. Jadi saya telepon keluarga besar kita di sana, mereka senang sekali. Kalau tidak, mereka rasa ketakutan sekali. Kapan ini dipanggil. Sebenarnya maunya warga sosialisasi, menurut Pak Alfon tadi, ke warga datang di sana, sosialisasi tentang hukum ini begini, enak, nyaman warga. Ini nggak dipanggil satu-satu begitu. Baik, saya ke Bung Alfons. Masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang saat ini menghadapi persoalan hukum yang cukup pelik. Mereka di satu sisi terancam kehilangan tanah dan segala macam hak-hak tradisional seperti kearifan lokal, tetapi mereka juga pada saat yang sama diperhadapkan dengan dugaan terjadi tindak pidana, antara lain pengrusakan terumbu karang. Bagaimana sebaiknya masyarakat di sana diberikan sebuah advokasi yang secara lengkap, baik secara pidana maupun perdata, agar mereka bisa terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang setiap saat bisa terjadi terhadap mereka? Bagaimana, Bung? Baik, terima kasih. Saya sangat surprise apabila panggilan tersebut dengan pasal pengrusakan terumbu karang sesuai undang-undang pesisir pantai dan sebagainya. Saya sebagai seorang yang kebetulan penyidik, dan sebelum polisi ini banyak yang belajar ilmu lingkungan, saya S2 saya ilmu lingkungan UI, S3 ilmu lingkungan UI. Kalau perusakan lingkungannya terumbu karang, sebelum sampai kepada sebuah kesimpulan terumbu karang rusak, harus ada keterangan ahli.
ahli terumbu karang yang memberikan keterangan kepada polisi sebagai penyidik. Ini bagaimana kadar kerusakan. Kedua, di sana ini kan masyarakat tradisional itu nelayan kan. Mereka yang kearifan lokalnya udah merawat lingkungan karena di terumbu karang itu ikan-ikan di mana mereka bisa menangkap dan sebagainya hidup. Kalau terumbu karang itu rusak, kadang-kadang seperti orang katakan ngebom dan sebagainya. Penduduknya sekitar situ kok ngapain dia ngebom? Nah, keterangan ahli serupa ini diperlukan oleh aparat penyidik baru masuk kepada tahap penyidikan karena pengumpulan data informasi untuk mengetahui apakah ada tindak pidana itu perusakan terumbu karang. Itu bukan polisi sendiri yang punya ilmu pengetahuan, itu adalah ahli kelautan, ahli terumbu karang. Artinya dalam perjalanan kasus pidana yang dicoba akan disangkakan kepada masyarakat ini, Bung melihat ada langkah-langkah yang tidak profesional yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana, atau terkesan aparat kepolisian di sana dalam menjalankan tugas terkait dengan upaya mereka untuk bisa memperdaya masyarakat di sana itu, mereka sepertinya dalam posisi didikte oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa terjadi kesan serupa itu terjadi, tetapi apabila itu terjadi ada sebuah kekeliruan ataupun kemungkinan kekeliruan, yaitu jangan dipikir bahwa masyarakat itu sebegitu bodoh, tidak berpengetahuan. Karena hari-hari ini isu-isu lingkungan itu merupakan salah satu isu global ya. Dan pasti akan banyak ahli yang akan memberikan pendapat dan sebagainya. Karena mereka akan lebih melihat ini ada sebuah demonstrasi penggunaan kekuasaan secara berlebihan melampaui batas kewenangan, karena belum tentu penyidiknya punya kompetensi memahami tentang kerusakan terumbu karang. Sedangkan ahli belum didengar, LP-nya baru, tiba-tiba sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi kecurigaan-kecurigaan seperti itu mungkin terjadi, dan ini sangat-sangat meminta perhatian pimpinan Polri, karena kalau para pimpinan atau Kapolri bilang presisi itu sebuah tindakan profesional dalam hal pengungkapan perkara, dalam hal penyidikan. Ini kok nampaknya gegabah, karena seperti tadi dikatakan oleh Pak Petrus, seolah-olah didikte untuk memaksakan menegakkan benang basah, yang mana benang ataupun kebenaran ataupun penyalahgunaan pelanggaran hukum yang terjadi ini begitu sumir, tapi sudah dipaksakan. Nah, di mana keadilan? Kalau memang taruhlah kalau mau merekayasa keadaan, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu sederhana lah, agak ilmiah lah merekayasa kalau boleh katakan. Baik. Saya ke Pak Gerisman. Dalam beberapa kesempatan statement Pak Gerisman yang saya baca di media, Pak Gerisman selalu menyatakan bahwa masyarakat mendukung penuh upaya pemerintah membangun Batam, ya, termasuk membangun Pulau Rempang dan Galang. Tetapi pada sisi yang lain, Bapak menyatakan bahwa mengenai relokasi, masyarakat menolak. Masyarakat ingin tetap mempertahankan kampung di situ dengan segala hak-hak tradisionalnya itu, karena itu di dalamnya itu terkandung nilai-nilai sejarah. Nah, bagaimana bisa nanti mempertemukan dua kepentingan yang bertolak belakang ini apabila besok-besok terjadi musyawarah? Bagaimana kita bisa mencari titik temunya? Karena konsep dari pihak pengembang atau otorita Batam, semua harus kosong dan disiapkan tempat untuk direlokasi. Sedangkan masyarakat sangat mendukung, tapi dengan pengecualian, dengan catatan, yaitu kampung halaman kami harus tetap menjadi simbol warisan leluhur nenek moyang yang kami tetap harus merawat. Nah, bagaimana nanti titik temunya? Jadi titik temunya Pak Petrus, terima kasih. Ya, tidak ada yang tidak bisa selesai menurut saya, Pak, dengan duduk bersama, membuka diri, musyawarah mufakat. Sebagai contoh ya, di Pulau Rempang, kalau dimasukkan, saya bilang ada satu pulau yang cuma dibatasi beberapa mangrove, sebenarnya 12 kampung yang ada di Pulau Rempang. Itulah kita bisa membuka diri kalau memang ini beberapa unit rumahnya ya tidak begitu banyak penduduknya, ya kita bisa satukan ini, bisa kita geserkan ke sini dengan catatan saya sudah menyampaikan di keluarga besar kita di sana, bagi kami biarlah rumah itu jelek asal tanahnya lebih lebar, karena kami punya generasi penerus. Katakanlah saya ini tadi ada yang ngikut-ngikut saya
yang Melayunya, yang Timurnya, seperti anak-anak saya sudah pesan, kalian nanti punya anak, kalian punya... Oh, dari timur banyak juga? Banyak. Oh, ini anggotanya Bung Alfons sebagai Ketua Umum Rumah Besar Pulau Bambora. Iya, jadi Pak begini, saya ingat betul sama mereka, kalian punya anak, kalian punya cucu, bahkan nanti punya cicit. Tentu anak mereka setelah berumah tangga, ada yang bersuami, ada yang beristri. Pak, Bu, saya mau bikin rumah lah, saya nggak nyaman tinggal dengan Bapak. Kalau tanahnya sudah seperti disampaikan oleh Muhammad Rudi, Wali Kota Batam dan Ek Oposio BP Batam, walaupun tak ketemu saya, bicara di media, akan dibangun 3.000 unit tipe 45 dengan luas lahan 200 meter persegi Buju Sangkar. Ya cuma kalau menurut saya orang kampung cuma satu generasi. Nanti kalau mereka punya anak mau membangun rumah lagi, cuma jaraknya berapa, mau tak mau mereka harus mencari pengembang properti. Bayarnya tidak murah, Pak, tak murah. Jelas sekali DP uang mukanya 50 sampai 100 juta. Apakah mereka punya uang segitu? Kemudian juga proses kita nih berproses. Ada ini Pak Alpon ya, perlu adaptasi. Kalau dia nelayan tadi kita bawa menjadi buruh, perlu proses. Begitu juga petani dijadikan nelayan berproses. Jadi enggak serta-merta harus begini. Beda yang kita sampaikan di sebuah seminar, simposium atau sebuah rapat dengan praktek di lapangan. Demikian. Ya, baik. Bung Alfons, ini memang masyarakat Pulau Rempang ini kelihatannya menghadapi persoalan yang sangat besar. Bobot kasusnya juga begitu, lawan yang dihadapi juga tidak tanggung-tanggung. Nah, bagaimana Bung punya konsep menyiapkan sebuah tim advokasi yang besar untuk bisa memberikan perlindungan secara maksimal terhadap sekitar 7.500 warga Pulau Rempang yang saat ini menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal, kehilangan nafkah, kehilangan hubungan batin antara mereka dengan tanah leluhurnya? Dari segi ilmu lingkungan, ini ekologi manusia namanya. Manusia hidup di dalam lingkungan dan berbagai aspek, apabila bergeser dan sebagainya ada berbagai dampak. Bagaimana usaha-usaha mereduksi dampak agar pembangunan ini bisa berkelanjutan dan kehidupan manusia itu berkesinambungan, ini perlu sebuah kajian yang komprehensif dari berbagai aspek. Budaya, sosial, lingkungan dan pendapat bermacam-macam. Nah, ini memang tidak sekedar polisi panggil orang ketakutan terus orang berpindah dari satu tempat ke tempat. Tidak, ini tidak selesai. Dan menurut saya dalam rangka menopang apa yang Bapak Presiden katakan, aparat penyelenggara negara di bawah yaitu otoritas Batam dan sebagainya, jangan gerasa gerusu karena ingin menyenangkan Bapak Presiden terus asal Bapak senang laporannya. Mereka harus selesaikan di bawah ini. Kalau perlu bentuk tim untuk melakukan kajian komprehensif yang cepat. Ini kalau begini menemukan berbagai kondisi aktual. Kalau begitu rekomendasinya apa dan sebagainya. Melibatkan berbagai pakar untuk merumuskan ini. Nah, kalau saya pikir otoritas Batam kelihatan cuma berpikir ini ke pemerintahan saja. Orang ini persis kayak benda mati digeser ke tempat lain, silahkan. Sedangkan orang dengan mata pencaharian dan hubungan emosional dengan tempat tinggal nenek moyang dan sebagainya, ini kan bukan hal yang sederhana. Satu. Kedua, orang-orang ini kan warga negara di sebuah negara yang mana dalam kehidupan bernegara itu mereka merasa terayomi dan terlindungi, bukan terancam seperti sampah yang sudah tidak dipakai dibuang. Pada saat mau pemilihan umum misalnya, dirayu-rayu untuk dapat suara dan sebagainya untuk jadi pemerintah dan sebagainya, dirayu-rayu. Kok pada saat sudah tidak diperlukan, kok didorong keluar dari situ? Ini bukan sampah. Nah, menurut saya harus ada tim terpadu melakukan kajian, memberikan masukan secara cepat. Sedangkan yang kita lihat bahwa mereka ingin buru-buru, geser cepat, makanya mengerahkan berbagai kekuatan dengan segala pasukan dan sebagainya. Ini tidak menyelesaikan. Hal-hal ini akan menimbulkan sebuah luka atau dendam ataupun kemarahan kolegial masyarakat yang bisa-bisa membuat bangsa ini terpecah karena pemikiran sempit daripada penyelenggara tingkat bawah yang tidak mengerti bahwa HPL itu pun ada prosedur.
dan untuk mereka serahkan kepada orang lain dan sebagainya, ini ada aturan-aturan perundang-undangan yang harus ditaati. Mereka tidak taat asas dalam hal ini kelihatannya. Ingin jalan pintas, demikian. Baik, terima kasih. Diskusi kita sudah memasuki tahap akhir dan kita akan terus mengawal, ya, Bung Alphonse dalam kapasitas sebagai ketua tim yang akan memimpin advokasi besar terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang. Kita berharap ke depan dan apa yang terjadi hari ini membuka mata pemerintah agar persoalan ini diselesaikan dengan cara yang betul-betul sesuai dengan perundang-undangan yang sudah begitu banyak undang-undang dibuat oleh pemerintah, dan titik poinnya adalah masyarakat harus didahulukan. Karena tujuan daripada pembangunan ini kan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuan nasional. Jadi kita berharap dalam waktu-waktu mendatang ada kesadaran dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, supaya ada titik temu, ada forum yang disediakan secara khusus agar antara warga masyarakat Pulau Rempang dengan pemerintah daerah, otorita Batam, bahkan pengembang bisa duduk sama-sama untuk mencari rumusan penyelesaian masalah ini. Terima kasih.